Amsal 30 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata begini, 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Wah, saudara, kalau kita lihat di sini nih satu permintaan yang sangat penting ya. Dia berkata 2 hal yang aku minta kepadamu, 2 hal yang aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni ayat 8. Yang pertama, saudara, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadi di sini, saudara, ya, dia meminta 2 hal kepada Tuhan. Yang pertama dikatakan, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku, yang kedua, kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat ke-9, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu, atau kalau aku miskin, aku tidak mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Kita tahu bersama kitab Amsal 30 ini ditulis oleh seorang, kalau sudah baca di sana judul perikopnya, perkataan-perkataan Agur bin Yake. Memang tidak terlalu jelas, saudara, di Alkitab dituliskan asal usul dari perkataan ini, ya, dan tidak banyak yang diketahui tentang tokoh ini. Bahkan kita jarang sekali membaca dan jarang sekali mengetahui. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang baru kali ini tahu tentang Agur bin Yake. Amsal 30 ini adalah perkataan-perkataan dari seorang yang bernama Agur bin Yake. Tetapi ini adalah, ya, tidak terlalu banyak diketahui tentang Agur ini, kecuali yang diketahui bahwa dia ini adalah seorang guru yang bijaksana, ya, dan mungkin dia berasal dari kerajaan Lemuel, ya. Jadi saudara, dikatakan bahwa Agur bin Yake, ya, dia berkata, ya, ada 2 hal yang aku mohon kepada Tuhan sebelum aku mati, jangan kau tolak itu, dia bilang, ya. Apa 2 hal penting yang dia minta kepada Tuhan? Yang pertama, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Kalau kita lihat di sini sangat luar biasa sekali, saudara, ya. Di saat semua orang meminta sesuatu kepada Tuhan, orang meminta jawaban-jawaban doa yang luar biasa, tapi Agur bin Yake ini meminta sesuatu yang luar biasa. Dia bilang 2 hal yang aku minta kepada Tuhan dan jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yang pertama, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ya, dia sangat luar biasa. Dia meminta sesuatu yang tidak lazim. Dia bilang yang pertama, yang terutama yang dia minta, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Kenapa, saudara? Karena orang yang berbohong, orang yang hidupnya curang, itu pasti juga tidak akan berbahagia. Kalau kita jadi manusia, kita hidup curang, kita hidup berbohong, saudara, ya, itu adalah penghalang berkat dari hidup manusia. Kecurangan dan kebohongan itu adalah sikap yang sangat dibenci oleh Tuhan. Mari kita berdoa supaya dalam hidup ini kita nggak kebanyakan bohong, nggak kebanyakan berlaku curang kepada orang, ya, karena apa yang kita tabur itu juga akan kita tuai. Makanya Agur berdoa, Tuhan, yang pertama aku minta jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Kita biar juga ini menjadi doa kita hari ini, kita berkata, Tuhan, jauhkan dari hidupku kecurangan dan kebohongan. Jangan biarkan aku menjadi orang curang dan jangan biarkan aku menjadi orang pembohong. Apa itu curang? Curang itu, ya, tidak jujur, ya, hampir sama juga. Curang itu, ya, merugikan orang lain. Berbuat curang itu merugikan orang lain. Lalu yang kedua dia berkata, yang kedua, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Di saat semua orang berlomba-lomba untuk kepengen kaya, dia berdoa, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Kenapa, saudara? Karena memang keadaan miskin itu bisa berbahaya bagi keadaan dan kesehatan fisik maupun spiritual manusia. Orang tuh kalau sangat miskin, akhirnya dia itu bisa bisa menolak Tuhan, saudara, ya, karena, ya, orang miskin itu tidak enak, ya. Ya, akan berpengaruh kepada kesehatan mental dan juga spiritualnya, saudara, dan juga fisiknya. Sebaliknya, menjadi kaya itu juga bukan jawaban bagi semua orang.
Ya, karena ada orang juga tidak tahan ketika dia kaya, dia malah jatuh di dalam pencobaan. Makanya saudara Agur berdoa, Tuhan ya jangan berikan padaku kemiskinan atau kekayaan, berikanlah aku, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Tuhan itu yang paling tahu porsi manusia itu. Tapi kalau manusia itu terus gigih berusaha untuk menjadi kaya, bisa nggak? Bisa dia jadi kaya ketika dia berusaha dengan kekuatannya, ya dia mendapatkan kekayaan, bisa. Tapi kalau tanpa penyertaan Tuhan, ya seseorang bisa ketika dia kaya dia lupa diri, dia lupa Tuhan, sehingga dia terjerumus jatuh, dan kekayaan itu menjadi jerat bagi dirinya sendiri, sehingga itu yang menyebabkan dia jauh dari kasih karunia Tuhan. Dia berkata, jangan berikan padaku kekayaan, supaya ya kalau aku kaya atau kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal namamu dan berkata siapa Tuhan itu. Ya, ketika seseorang menjadi kaya, banyak yang lupa diri dan berkata, ini aku loh, aku ini udah kaya, sekarang apa yang aku mau semuanya aku bisa. Ya, hati-hati ya. Jadi saudara, kita melihat di sini ya, Agur bin Yake ini tahu banget, dia seorang guru yang bijaksana. Dia tahu kalau dia itu bisa jatuh karena kemiskinan, dia juga bisa jatuh karena kekayaan. Dan dia berkata kepada Tuhan, biarlah aku menikmati apa yang menjadi bagianku. Ya, semua orang itu sudah punya takarannya masing-masing, dan kalau kita berjalan sesuai dengan takaran itu, maka kita ini hidupnya bisa berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, jadi saudara, sebaliknya kalau orang juga terlalu miskin, ya dia bisa menyangkal Tuhan, ya mencemarkan nama Tuhan, dia mencuri. Yaitu tadi saya bilang kemiskinan itu tidak baik bagi jiwa manusia, tidak baik bagi, ya terlalu miskin itu nggak baik, ya terlalu kaya itu juga nggak baik saudara. Jadi biarlah kita menikmati apa yang menjadi takaran kita. Dan saya juga percaya ketika seseorang diberkati menjadi kaya, itu sebenarnya kalau kita menyadari ya Tuhan itu punya rencana atas kehidupan kita. Kita menjadi kaya bukan untuk kita nikmati bagi diri kita sendiri, tapi ada maksud Tuhan di balik setiap kekayaan itu, supaya hidup kita terus menjadi berkat, memberi dampak bagi banyak orang, supaya orang melihat Tuhan lewat hidup kita. Ya, jadi hari ini saudara, biarlah kita juga sama-sama memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ya, biar kita berdoa juga seperti Yage berdoa saudara. Kita berkata, Tuhan ya aku jauhkan ini daripadaku, yang pertama kecurangan dan kebohongan, yang kedua Tuhan jangan beri padaku kekayaan atau kemiskinan, supaya kalau aku kaya aku tidak berkata siapa Tuhan itu, aku lupa diri. Sebaliknya kalau aku miskin, aku tidak mencuri dan mempermalukan nama Tuhan. Berilah kepada kami Tuhan bagian yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami. Jadikan kami menjadi orang-orang yang terus bersyukur dengan apa yang kami miliki, bukan dengan apa yang tidak kami miliki.